semua, kita belajar kembali VBA. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana belajar mudah mengenal VBA. Pertama, kita harus mengenal alamat sel. Alamat sel adalah alamat yang dituju sebagai koordinat antara baris dan kolom. Misalnya di sel ini, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah di sel 7 baris ke-7 kolom kedua. Kemudian ini demikian juga kolom keempat, kolom kelima, kolom 6 berada di baris ke-7. Ini pertama adalah alamat sel. Dengan mengetahui alamat sel, maka kita langsung memberikan apakah tindakan kita, apakah itu mengisi data ataupun menampilkan data. Untuk pertama kita belajar mengisi data untuk di sel 7,2 baris ke-7 kolom kedua. Kita langsung saja masuk di tombol input. Di sini sudah saya siapkan untuk template-nya. Di sini kita mengacu pada tombol input yang akan mengeksekusi apa yang menjadi perintah kita. Kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan template-nya. Misalnya di sel 72 kita tulis Bapak, maka otomatis di sel 7 ini akan menulis sesuai data yang diinput di sini. Tujuannya adalah mengisi data. Ini seperti itu. Kita langsung saya cek. Misalnya di sini kita input, nah di situ langsung Bapak. Demikian juga untuk kolom selanjutnya, yaitu 703. Bapak sekalian, ini 702, ini 703. Langsung saja kita tambahkan isi daripada sel di di baris 7, maksud saya di baris 7 kolom ketiga. Baris ke-7 kolom ketiga diisi dengan teks, yaitu Bapak membaca. Kita coba dulu tes. Di sini sudah ada Bapak membaca. Kita lanjut lagi, contoh satu lagi, mengacu ke baris 7 kolom 4. Bapak sekalian, mengacu ke baris 7 kolom 4. Kita kasih ganti kolomnya. Di sini membaca, misalnya membaca koran. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan kode input di sini apakah sudah berfungsi. Ini sudah mengisi kolom baris ke-7 kolom 2, 3 dan 4, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kuncinya sudah terisi di sini. Kemudian ini adalah otomatis, sudah paten permanen, tidak bisa dirubah-rubah membaca. Ini adalah tag yang sudah ditentukan yang akan harus mengisi. Kemudian bagaimana caranya? Kita sudah bisa merubah mengisi sesuai keperluan. Maka di sini diganti dengan textbook. Bapak Ibu sekalian, ini adalah textbook. Kita ganti saja textbooknya. Copy nama propertinya, kemudian kita ganti di sini Bapak Ibu sekalian, textbook 1. Kemudian jangan lupa, karena textbook itu file, jadi file yang ada di textbook 1 maksudnya. Jadi akan mengacu pada textbook 1. Bapak Ibu sekalian, kita tes lagi. Di sini isinya apa? Misalnya Marni. Maka di sini akan menulis Marni. Namun di sini masih paten karena sudah ditulis secara kode tapi tidak menggunakan textbook. Kita ganti dulu Bapak Ibu sekalian. Di sini kita ganti dengan textbook 2. Tadi ini textbook 1. Kita ganti dengan textbook 2. Ganti textbook 2, kemudian yang ini kita ganti dengan textbook 3. Textbook 3 sudah kita isi sesuai, jadi mengisi data melalui textbook. Jadi ini textbook 1,
kemudian textbook 2, kemudian textbook 3 mengacu ke kolom 4. Kita coba Bapak Ibu sekalian. Misalnya di sini ibu, misalnya ibu masak, sayur, otomatis sudah Bapak Ibu sekalian sudah berfungsi. Jadi tidak terlalu ribet kita membuat. Di sini juga ganti otomatis. Misalnya anak masak sayur, kita input sudah otomatis Bapak Ibu sekalian. Ini kudus yang paling sederhana, sangat mudah ini. Jadi sangat mudah dipahami. Hanya tinggal kita tahu alamat sel saja sudah bisa. Jadi tidak terlalu ribet. Ini adalah sudah mengenai alamat sel. Kemudian bagaimana posisinya, ini selalu di baris ke-7 Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menginput ini akan selalu berada di baris ke-7 ini. Selalu berada di baris ke-7 karena kodenya adalah kolom 7. Untuk membuat variabel supaya ini bisa diganti-ganti, maka Bapak Ibu sekalian tinggal tulis saja x. Misalnya variabel x sama dengan 7. Berarti otomatis Bapak Ibu sekalian 7-nya diganti semua. Di sini ganti x. Maka di sini akan tetap x ini berarti bernilai 7. Sama nanti hasilnya sama hasilnya seperti tadi karena tetap masih bernilai 7. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merubah supaya tidak di 7, sekarang di 8? Maka kita tambah di sini, tambah 1, maka ini berarti 8. Dengan demikian x ini berarti 8, berada di baris ke-8. Jadi kita perhatikan, kita coba misalnya 1, 2, 3 akan berada di 8, tetap terus selalu berada di 8 ya Ibu sekalian, selalu berada di 8. Kemudian bagaimana angkanya ini supaya bisa bertambah-tambah sesuai jumlah data yang ada? Maka Bapak Ibu sekalian, di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan konta. Ibu sekalian sudah ada di situ kodenya, tinggal pilih konta. Konta ini mengacu di kolom 2. Misalnya di sini kita sampai di 10 misalnya, kita oke. Ya, ini Bapak sekalian sudah ada jumlah data, adalah jumlah data yang berada di kolom 2 ini adalah 2. Ini adalah rumus menghitung jumlah data yang ada di kolom tertentu, namanya konta. Bapak Ibu sekalian, di sini kontanya menghitung dari B7, ini B7 sampai B15. Kita coba misalnya isi di sini 1, maka dia akan 3. 1 lagi datanya maka akan 4. Ini yang keempat. Bagaimana kita menempatkan kode ini di Visual Basic atau di VBA? Kita copy saja. Kita copy kodenya, rumusnya ini kita copy, kita masukkan untuk mengganti angka 1 di angka 1. Ini jangan angka 1 terus. Kalau angka 1 terus tetap berada di baris ke-7 tambah 1, kita berada di baris ke-8. Jadi di sini kita tambahkan dengan rumus seperti tadi itu, rumus konta. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita pasang rumusnya. Namun di VBA hanya ditambahkan dengan aplikasi. Jadi ditambahkan aplikasi, kemudian titik, kemudian di sini kasih rank,
rank mengacu rank di mana B7, kita garis tanda petik, kemudian tanda petik, kemudian karena tutup buka kurungnya 2 kali, kita tutup kurungnya juga 2 kali. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah berarti sudah menambah variabelnya sesuai data yang ada di sana. Kalau 2 berarti nanti 7 tambah 2. Kalau nanti jumlah datanya di sini 3, berarti 7 tambah 3 menjadi 10. Baik, kita coba Bapak Ibu sekalian, sangat mudah. Kita hapus dulu datanya. Berarti dia nilai 0 di sini. Berarti kalau 0 tambah 7 berarti 7. Cara tambahkan misalnya 1, 2, 3. Nah, di sini sudah 1. Nanti 1 lagi tambah 7, nanti akan baris ke 8 gitu Bapak Ibu sekalian. Di sini misalnya kita mulai dari 7 di sini Bapak Ibu sekalian, mengawali dari 7, kemudian menghitung jumlah data, kemudian baris yang dituju baris ke berapa, ini sama dengan 7 ditambah konta tadi, kontanya di sini itu jadi 8 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti akan menuju ke mana? Ke 8, sekarang menuju ke 8 ke sini. Saya hitung coba Bapak Ibu sekalian, misalnya ini sudah mengacu ke 8, sekarang mengacu ke 9, nah sekarang mengacu ke 10, kemudian sekarang mengacu ke 11. Ini adalah kontanya bahwa menghitung jumlah baris yang ada di kolom B Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah berarti kita sudah berfungsi, sudah berusaha membuat ini, namun sudah. Nah, di sini tidak perlu lagi kode, rumus tidak usah digunakan lagi, sudah kita simpan. Nah, sudah simpan di kode tadi Bapak Ibu sekalian. Ini sudah mewakili nih bahwa kodenya kita sudah simpan sini, tinggal dimulai dari baris ke 7, kemudian ditambahkan dengan jumlahnya yang ada datanya. Kalau datanya masih kosong berarti 0 tambah 7 berarti 7. Kalau datanya 1 berarti tambah 7 berarti ke 8, dan demikian seterusnya. Kita coba. Nah, ini datanya masih kosong berarti nilai 0 tambah 7 berarti nanti jadi ke baris ke 7. Kita coba input. Nah, kita sudah ini 1 baris tambah 7 8. Jadi di sini nanti mulai ke 8. Kemudian mulai ke 9 karena 7 tambah 2 9. Kemudian 7 tambah 3 10 nantinya, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sangat mudah. Jadi tidak perlu kita harus mempelajari yang terlalu ilmiah, cukup ini saja, mengenal sel dulu. Selnya kita sudah tentukan bahwa berada di 7, kemudian ini X ini mengganti sebagai pengganti. Jadi mulainya dari mana? Mulainya dari 7, kita tulis 7. Jadi ini adalah variabel di mana kita menentukan tempat menginput yang pertama kali. Kemudian ini adalah variabelnya akan berubah sesuai jumlah yang ada. Itu Bapak sekalian, itu cukup mudah. Nah, caranya untuk bagaimana kita membuat kode. Kemudian untuk memasang pemantau, dalam bahasa kasarnya apakah variabel kita benar, yang kita buat ini apa sudah benar, maka kita pasang option. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pemantau daripada variabel kita. Kalau variabel kita benar, maka di situ tidak akan terjadi pemberitahuan
Kalau salah kan ada pemberitahuan, maka apa yang kurang dalam kode ini, kode yang singkat ini mesti ada juga yang salah. Kita coba isi datanya, akan mengacu ke data selanjutnya, misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah peringatan bahwa peringatan ini dim ini belum dibuat. Jadi kita harus variabelkan dimnya dulu. Seandainya ini tidak dibikin, atau tidak dibuat seperti ini misalnya, Bapak Ibu sekalian, ini tidak diaktifkan, maka akan jalan-jalan saja, berhasil seperti biasa. Kita laksanakan perintah dari textbook, akan berjalan normal. Namun di sini nanti akan suatu saat akan mendapatkan error, yaitu aplikasi sangat berat karena dim tidak dibuatkan dim dahulu. Maka kita harus memantau dulu apakah kode ini variabelnya sudah benar. Kalau belum benar, ini adalah kegunaannya, Bapak Ibu. Jadi kalau orang membuat kode VBA tanpa ini, berarti belum tentu kebenarannya. Tapi kalau sudah ada ini, untuk variabelnya akan diuji oleh ini, yaitu kita coba dulu, kita coba lagi apakah itu sudah benar itu kode yang kita buat. Ikan dan ada pemberitahuan bahwa ik ini belum ditentukan. Ik ini belum ditentukan apakah ik ini. Jadi kita harus definisikan dulu bahwa ik, ya, membuat dulu dim ik as long, ya. Misalnya kita bikin long, dim ik as long, jadi ik sama dengan berapa. Nah, kalau ini benar berarti berjalan, kalau tidak jalan. Kita coba dulu, misalnya kita tulis datanya masuk, berarti sudah benar, variabel yang kita buat sudah benar. Nah, ini kan jalan. Kalau Bapak Ibu salah membuat variabelnya, apakah ini tipe teks, apa tipe bertingkat atau angka. Misalnya Bapak Ibu sekalian salah menulis di sini, tipenya tidak benar, misalnya tipe rank. Nah, di situ apa benar apa tidak, nanti option yang akan menyalahkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat debugnya di mana. Oh, ini berarti variabelnya salah, ini salah variabelnya. Kita ganti long. Menguji sebuah kode bahwa itu kode benar, variabelnya adalah menggunakan option, ya. Option implicit itu adalah gunanya adalah menguji suatu variabel itu apakah sesuai atau belum dengan tipe datanya, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita coba lagi, kita hapus dulu supaya kelihatan. Kita coba lagi tulis data, misalnya seperti ini, input. Nah, berarti sudah benar, jadi variabel yang kita buat sudah benar, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah kode di mana kode ini berada di posisi di mana itu posisi set, ya, menentukan set dulu. Jadi setnya tetap berada di sini, karena di sini yang di mana, misalnya kalau di sini, nah, di sini akan menginput, jadi sesuai set yang aktif. Namun bagaimana caranya kita menentukan set? Di sini ditambah saja, Bapak Ibu. Jadi di sini tinggal tambah saja set berapa, set 1. Nah, misalnya kita tulis set 1 di sini. Jadi kita misalnya tulis set 2. Nah, di sini akan mengacu ke set 2 gitu. Jadi kita tulis lagi di sini setnya set 2, kemudian juga di sini di set 2. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Kita coba hasilnya seperti apa.
kita tulis dulu misalnya AA, BB, kemudian CC. Nah, ini berarti mengacu ke sheet 2, jadi tidak bisa menginput di sheet 1. Kita cek di sheet 2. Nah, ini berarti sudah mengacu di sheet 2 seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mengacu di sheet 2 seperti itu. Jadi kita menentukan sheetnya. Untuk membuat supaya tidak panjang, kita bikin lagi variabel ya. Jadi di situ kita bikin lagi dim ya, menyebutkan nama dim, nama sheet. Jadi dim kita buat WS seperti biasa, asnya worksheet. Nah, WS. Jadi WS sama dengan, jadi WS kita sebutkan namanya, itu misalnya kita menyebutkan nama sheet, kita buat sheet, ganti dengan sheet data misalnya. Nah, itu sheet data menuju ke sheet data. Jadi variabel WS kita sudah buat Bapak Ibu sekalian, variabel WS sudah dibuat. Kemudian ini sheetnya kita ganti WS. Kemudian ini kita ganti WS, semuanya kita ganti WS, jadi sudah. Nah, jadi dari kode yang sangat simpel, kemudian kita lengkapi dengan menentukan jenis sheetnya, maka akan mengacu kepada sheet yang dituju. Jadi ini kita ganti misalnya dengan sheet data. Nah, data. Jadi nanti sudah otomatis akan mengacu ke sheet data. Mulai dari sini sebagai nomor 1 ditambah 7, 7 tambah 0 sebagai 0, datanya masih 0, tambah misalnya di sini 1, 2, dia menghitung data yang di sini Bapak Ibu sekalian. Cukup mudah caranya. Jadi variabel sekarang dim WS ini sebagai worksheet apa sudah benar, kita cek dulu. Kalau salah akan ada pemberitahuan lagi. Kita tulis dulu menginput data mulai kolom 7, kemudian terus. Nah, berarti sudah benar. Jadi variabel yang kita buat sudah benar. Kalau di sini ganti variabel as long misalnya, Bapak Ibu perhatikan apa benar. Jadi apakah kita boleh membuat variabel sembarang? Apa boleh? Kita uji Pak. Jadi kita semua hanya mencoba dan mencoba. Nah, kita coba menginput data, misalnya input. Nah, ini berarti dalam WS ini adalah variabelnya tidak benar. Variabel yang ditentukan tidak benar, maka kita di sini salah. Kita ganti worksheet. Sini. Ya di situ enter ya. Oke. Kita coba lagi bahwa ini sudah benar dengan mengisi data bahwa ini. Nah, sudah benar, berarti variabel yang kita buat sudah memenuhi syarat. Ini adalah kuncinya. Jadi kalau tidak ada ini, kita tidak tahu apakah ini variabel yang kita buat ini apakah sudah benar Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukup mudah caranya seperti ini. Belajar makro mudah, tidak sulit. Jadi pertama hanya kita tahu alamat sel. Dengan alamat sel ini kita sudah tahu, maka kita sudah bisa membuat from input data. Ini sudah bisa kita membuat from input data. Jadi titik fokus kita hanya dalam suatu masalah. Itu trik salah satu belajar VBA. Jadi kita tidak harus memikirkan terlalu banyak materi-materi yang mungkin belum kita pahami. Cukup satu titik materi yang kita
fokuskan, yaitu halamat sel saja sudah kita tahu, sudah ditambahkan dengan alamat yang sebagai toolnya yang akan mengisi. Sudah Bapak Ibu sekalian, sudah berarti kita sudah berhasil membuat sel input. Kemudian kita nanti membuat lebih mudah lagi nih Bapak Ibu sekalian, ini sudah agak panjang rumusnya. Kita bikinkan variabelnya supaya ini lebih singkat. Misalnya sekarang ini kita tambahkan textbooknya Bapak Ibu sekalian. Kita contohkan 5 dulu. Variabel dari textbooknya yang akan mengisi adalah 5 otomatis di sini kita harus menambah Bapak Ibu sekalian, menambah 5. Jadi kita tambahkan 5, jadi kode semakin panjang. Yang intinya pertama yang kita bahas dan kita pahami mudah sekali, jadi nanti setelah panjang-panjang seperti ini bingung. Namun kita sudah tahu dasarnya. Jadi pertamanya sudah tahu alamat sel, mengisi sel textbook 1 sudah. Jadi ini hanya tambah-tambahannya secara berurut 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kemudian textbooknya juga berurut 4, 5, textbook 5. Dan kita coba Bapak Ibu sekalian menginput dari awal bahwa mulai di 72 dan ditambah variabel tadi 1, 2, 3, 4, 5. Apakah yang sudah berfungsi? Ya sudah berfungsi Bapak sekalian, ini sudah berfungsi dengan menggunakan kode alamat sel dan menggunakan kode alamat sel. Namun kode ini Bapak Ibu sekalian bisa kita singkat lagi. Di sini kita hapus saja, menuju ke 5 hapus saja. Kita akan menggunakan yaitu menggunakan loop ya. Kita akan menggunakan loop, yaitu di situ saya buat misalnya di sini karena textbook tadi 5, saya buat for i sama dengan 1 to 5. Jadi untuk loop ini bukan harus i ya Bapak Ibu sekalian, boleh n bisa. Jadi misalnya kita tulis for i maka next i, maka diakhiri dengan next i. Next saja juga bisa, tetap berjalan. Namun kita hanya ingin supaya tahu bahwa for ini di mana kita akhiri. Kalau nanti ada 2 for, tadi ada for n, kita akhiri dengan n. Kalau i kita variabelkan 1 sampai 5. Jadi cukup mudah Bapak sekalian di sini, karena dari mulai kolom 2 bagaimana caranya supaya dari 1 menjadi 2, maka di sini kita mulai dari kolom 1 kemudian tambah i. Jadi tambah i Bapak sekalian. Jadi ini tadi mulai kolom 2, maka 1 tambah i berarti 2 untuk mewakili 1 sampai 5. Ini sudah mewakili 1 sampai 5. Maksudnya sel yang diisi adalah ini 1 tambah 2 berarti 2 sampai 6 Bapak Ibu sekalian, karena 1 tambah i, 1 tambah 1 2. Jadi di sini adalah alamat kedua, kemudian di sini 3, 4, 5, 6. Jadi di textbook 5 baris akan mengacu di kolom 6 Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian untuk textbooknya jangan ditulis lagi textbook 1, tapi textbooknya ganti i. Kemudian kita di sini sebagai string, kita bikin string dulu bahwa tag yang diambilnya adalah tagnya. Kemudian satunya diganti dengan i. Jadi di sini bukan 1 lagi,
tambah ya, ditambah dengan I itu berarti mewakili 1 sampai 5 Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini karena textbook ini adalah bagian dari user form, maka dia sebagai kontrol, ditulis kontrol ya. Jadi dia adalah kontrol, kemudian tutup buka kurung, kemudian penambahan tag I, apakah tag berapa, jadi textbook 1 sampai textbook 5 textbook I, kita tutup kurungnya ya sekalian. Maka titiknya berada di luar, ini titiknya berada di luar, tutup ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi 5 textbook tadi sudah kita singkat dengan acuan di sini 1 tambah I sampai 5, jadi 1 sampai 5, 2 sampai, berarti jadi 6, 2 sampai 6, kolom 2 sampai kolom 6 maksudnya. Kemudian textbook ini karena 5, maka textbook 1 sampai 5 mengisi ini. Nah, baik, kita coba Bapak Ibu sekalian, apakah kode loop tadi sudah berfungsi. Maka kita coba ya, 1 2 3 4 5 ya, ini variabel I nya masih salah, berarti kita belum membuat dim. Ini kita bukan dulu dim ya, bisa digabung di sini Bapak Ibu sekalian, dim I. Jadi ada dim I as long, jadi di sini karena sama bisa kalau sama-sama long kita bisa bikin di sini satu tempat ya, sempat. Kita coba sekarang apa sudah benar variabel yang kita buat, apa sudah benar. Kita tulis R, coba dulu. Nah, berarti sudah benar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau variabel kita belum ditentukan lagi, kita sudah menambah variabel I tetapi dim belum dibuat, karena ada ini pengawas ini, maka tetap variabel kita akan disalahkan bahwa kalian membuat variabel tidak prosedur, belum ada ketentuan apakah variabel itu berbentuk angka, apa berbentuk objek, itu belum ada. Jadi ini pentingnya setiap kode harus ada ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa belajar dengan mudah menggunakan ini. Jadi kalau ada salah, ada pemberitahuan khusus membuat variabel. Jadi variabelnya salah ini. Kemudian kalau kode yang salah tetap ada error. Jadi di mana ditentukan. Bapak Ibu sekalian, cukup mudah, gampang sekali caranya. Jadi kita membuat dengan menyederhanakan kode sampai 1 sampai 5. Ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan membuat sampai 10. Tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal copy saja nih. Textbook 1 sampai 10. Bapak Ibu sekalian tinggal copy saja, kemudian paste. Maka di sini sudah 10 textbook Bapak Ibu sekalian. Nah, atau 15 textbook kita bikin. Karena tidak perlu lagi membuat kode Bapak Ibu sekalian, tidak perlu membuat kode lagi. Paste 15, tinggal Bapak Ibu sekalian di sini ganti 15. Nah, jadi sudah mewakili 15. Kita bisa mengisi sampai 15. Kita coba dulu. Misalnya di sini 1 2 3 4 5 6 7. Kita coba. Bapak Ibu sekalian, ini kedua kita buka, kemudian nah di sini sudah 1 2 3 sampai RR terus Bapak Ibu sekalian ini sampai RR sampai sini, jadi sudah terisi sendiri otomatis karena panjang ya, jadi mudah sekali ya Bapak Ibu sekalian.
Untuk kali ini cukup Bapak Ibu sekalian dipahami, ini kegunaan daripada log, bisa membuat dengan mudah. Kemudian bahasa juga di sini hanya menentukan sel, alamat sel. Jadi dengan mudah bahwa kita sudah berhasil. Jadi inti daripada trik kita adalah berlatih dan berlatih, karena mungkin Excel tidak beda, dia tidak sama dengan ilmu lain. Kalau Excel kebanyakan teori mungkin tidak akan berhasil. Jadi walaupun sedikit, walaupun hanya tambah-tambah kita pelajari, namun itu kita praktekkan, sudah itu dah hasilnya. Jadi kalau kita bisa praktek sendiri dan menghasilkan walaupun sederhana, itu sudah akan teringat selamanya. Saya kira tip dari saya cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon